anak Miss Puspa 5 obedient A, B, C. Ketemu lagi dengan Miss Puspa dengan materi PKN kali ini di tema sama di 5I, yaitu KD-nya 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, kita akan bahas bagaimana persatuan dan kesatuan itu bisa membangun kerukunan hidup di Indonesia khususnya. Kita akan bahas seperti apa persatuan kesatuan di bangsa kita, gitu ya. Dengan persatuan kesatuan itulah bangsa kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera, ya. Baik, bangsa Indonesia, kita tahu bangsa kita bangsa yang sangat majemuk dengan wilayah kepulauan yang sangat luas, berpulau-pulau bahkan ribuan pulau, dengan penduduknya yang cukup padat, nomor 5 terbanyak di dunia. Itu kata sensus penduduk, ya. Nah, dengan berbagai suku bangsa yang ada, dengan bangsa yang majemuk. Apa itu majemuk? Majemuk itu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, gitu, latar belakang agama yang berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang jika kita tidak sadar, tidak paham apa itu persatuan kesatuan di antara kita, ini akan menimbulkan konflik di antara kita sendiri karena adanya perbedaan suku, bangsa, gitu ya, kemudian agama. Nah, ini tanpa kita sadari, perbedaan-perbedaan itu akan menyulut atau memicu yang namanya konflik. Nah, di materi ini Miss akan mencoba bagaimana kita diajarkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita dengan cara seperti apa, ya. Baik, makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri adalah pertama, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, sikap saling mendorong antar sesama dan bersikap nasional. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan, saling toleransi. Nah, kadang-kadang anak-anak nggak tahu toleransi itu apa sih, Miss? Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita saja di kelas itu ada berbagai suku bangsa, ya. Mungkin lebih dari 5 suku bangsa yang kita akui di kelas ini saja, di kelas 5 obedient B saja, apalagi di kelas 5 obedient A dan C. Kemudian berikutnya itu menjalin rasa kebersamaan, ya. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan, saling toleransi, keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, itulah makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, perlu juga anak-anak pahami bahwa kehidupan kita sehari-hari pun, gitu ya, di rumah, walaupun kita satu atap, kadang-kadang ada klik-klik yang kita hadapi, beda pendapat, gitu, betul tidak, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, atau dengan kakak saja atau dengan adik saja, gitu ya. Baik, sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh keluarga kecil saja dulu, karena itulah yang mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang paham akan kesatuan dan kesatuan. Jika kesatuan dan persatuan ini kita pelihara dengan baik, secara otomatis kerukunan akan terpelihara di dalam keluarga. Jika di dalam keluarga kita sudah bisa hidup rukun, di lingkungan berikutnya pun kita akan juga memberikan vibrasi atau memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas juga apa itu hidup rukun. Nah, hidup rukun itu adalah hidup yang saling, seperti sebelumnya di penjelasan bahwa hidup rukun itu saling menghargai, saling menghormati, tidak ada yang merasa ego, tidak ada yang merasa aku paling wah, aku paling, misalnya aku paling cantik, aku paling pintar, aku paling ganteng, dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Semua saling menghargai, semua saling menghargai perbedaan. Mau dia pintar, mau dia tidak pintar atau kurang pintar,
sama-sama dihargai. Ya sama lah seperti di kelas kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kalian menghormati guru, Miss-nya juga menghargai kalian, berikan kasih sayang. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban gitu. Apa kewajiban kalian? Apa hak kalian sebagai pelajar? Sebagai guru, kami sebagai pendidik, kalian itu juga punya kewajiban terhadap kalian. Seperti sekarang misalnya, guru-guru tidak bisa bertemu langsung dengan kalian, bertatap muka langsung dengan kalian, bisanya hanya bertatap muka lewat daring, online, secara online, lewat handphone, lewat laptop, bisanya seperti itu. Karena memang situasi dan kondisi kita yang tidak mengizinkan untuk bertatap langsung atau bertemu langsung seperti kita biasa sekolah gitu ya. Bertemu tiap pagi, pulang pukul 1.45, kemudian ya seperti kegiatan kita sehari-hari. Nah, walaupun demikian, anak-anak bisa belajar dari jarak jauh sama Miss dan Misternya. Salah satunya sekarang yang Miss menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan, juga kerukunan, gitu ya. Ya, setiap masalah yang ada, gitu ya, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ya, sering kita temukan masalah-masalah yang kita hadapi, apalagi kelas 5 obedien B. Itu kita musyawarahkan. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi tidak memperbesar masalah. Hanya setiap ada masalah, Miss minta sama kalian jangan dibawa dulu ke rumah, gitu ya. Jika itu kejadiannya sekolah, selesaikan dulu di sekolah. Apa masalahnya? Kita cari solusi yang terbaik, ya. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk diadili, ya. Itu tapi untuk menyelesaikan masalah kita musyawarahkan apa sih masalahnya. Tidak mungkin masalah tidak ada yang tidak diselesaikan dengan musyawarah, kecuali kalau kita masing-masing egois, masing-masing merasa benar. Ada masalah itu karena salah satu di antara kalian atau di antara kita tidak terima apa masalahnya, gitu ya. Musyawarah di Indonesia itu sudah menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong, musyawarah, gitu ya, kerukunan, saling menghargai, toleransi itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain gotong royong, nggak ada, adanya hanya di Indonesia. Karena falsafah kita Pancasila itu mengajarkan seperti itu, gitu ya, rukun dengan sesama, musyawarah itu sila yang keempat. Untuk kalian hafal ya sila-sila kita, karena di dalam itulah kita diajarkan sangat besar sekali gitu ya makna yang diajarkan oleh Pancasila terhadap kita sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian selain musyawarah, kita juga harus dapat hidup rukun seperti tadi Miss Puspa sudah singgung. Nah, hidup rukun ini manfaatnya apa sih? Nah, misalnya menjadi lebih harmonis. Tentu saja kalau kita rukun di keluarga apalagi pasti harmonis. Selalu dalam keadaan bahagia, itu sudah pasti. Ya, berbeda jika kalau kita sering berantem, bertengkar sama kakak adik atau sama mama papa sukalah, pasti tidak damai sejahtera, ya. Tidak ada harmonisasi, tidak ada harmonis di situ. Kemudian terjalin komunikasi, itu sudah pasti. Kalau kita rukun, komunikasi pasti baik. Kemudian keadaan lebih aman, yaitu pasti. Kalau sudah rukun pasti aman-aman saja, tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan. Berikutnya, memiliki banyak teman. Ya, kalau kita sudah rukun, temannya pasti banyak. Mau di sekolah, mau di luar sekolah, di lingkungan kita, di lingkungan hidup kita, di masyarakat, gitu ya, pasti banyak teman. Beda kalau kita suka berantem, pasti dijauhi teman, ya, atau cari gara-gara. Kemudian menghindari perselisihan. Nah, ini ya, menghindari perselisihan itulah manfaat hidup rukun. Oke. Nah, kita tidak bisa memisahkan atau bangsa kita, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya ini kan diambil dari bukunya yang ditulis oleh Empu Tantular, Sutasoma. Nah, di situ dijelaskan bagaimana
di sini juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Pasti semua sudah tahu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi diambil hanya separuhnya saja. Itu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Sebetulnya itu kalimatnya seperti itu, tapi diambil hanya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti di awal tadi Miss Puspa sudah jelaskan bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, ya, heterogen. Jadi berbagai suku bangsa, berbagai agama gabung di sini di Indonesia, tapi kita hidup rukun. Puji Tuhan, kita hidup rukun. Walaupun ada riak-riak kecil perselisihan, tapi dapat diselesaikan. Baik itu tingkat yang sudah mungkin tingkat negara bisa diselesaikan oleh negara, tingkat daerah bisa diselesaikan oleh daerah. Nah, inilah ciri-ciri bangsa Indonesia bahwa kita saling menghargai, ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kita jadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, ya. Di keluarga juga kita perlu terapkan itu. Berbeda-beda apa kalau di keluarga? Berbeda-beda pandangan, berbeda-beda ide, berbeda-beda pendapat. Nah, ini jika tidak saling menghormati, nah akan terjadi yang namanya mungkin ribut, ya, beda pendapat. Kalau tidak saling menghargai pendapatnya, pasti akan terjadi pertengkaran dalam keluarga. Nah, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di keluarga, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjalankan atau semboyan Bhinneka Tunggal ini kita jalankan di dalam kehidupan kita, itu ya bisa kita lakukan dengan cara saling toleransi. Tadi sudah saling toleransi antar umat beragama, karena ini kita menekankan ke Bhinneka Tunggal Ikanya, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda apa? Suku, bangsa, agama, ya. Kemudian saling menolong tanpa melihat perbedaan, ya. Nah, perbedaan apa ini yang kita lihat? Yaitu tadi perbedaan agama, suku, ras, gitu ya. Kemudian saling menghormati perbedaan yang ada, ya. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di kelas saja, ya. Ada dari suku Batak, ada Jawa, ada Manado mungkin, ya, dari NTT gitu, kemudian dari mana lagi, Bali mungkin, ya. Nah, itu kita harus saling menghormati perbedaan yang ada, ya. Ini tentu saja kalian bisa pahami bahwa persatuan dan kesatuan jika kita pelihara itu akan menimbulkan kerukunan di antara kita di sekolah, gitu ya. Lingkungan kita tidak hanya di sekolah tapi juga lingkungan di luar sekolah, bisa di lingkungan tempat tinggal kita, di keluarga kita atau masyarakat mungkin, ya, di lingkungan gereja mungkin. Jadi itu harus kita tetap pelihara, ya. Walaupun keyakinan kita sama tapi dengan suku bangsa yang berbeda, ini juga kadang-kadang akan menimbulkan konflik atau masalah jika masing-masing ego, jika masing-masing merasa bahwa suku bangsanya itu adalah paling. Kalau sudah paling berarti paling baik misalnya, sementara yang lain tidak baik. Itu kan sudah menimbulkan konflik yang bisa menimbulkan perselisihan. Puji Tuhan, di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita, hal itu tidak terjadi. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita terus bergandengan tangan untuk mendukung program pemerintah. Kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita tinggal di Jawa Barat, di Depok, kita tetap melihara itu. Kita di Depok ini kita sebagai pemeluk agama yang bisa dianggap minoritas, tapi kita yakin dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan akan tetap terpelihara, ya, kedamaian akan tetap terpelihara. Walaupun dengan keadaan seperti sekarang ini kita tidak dapat bertatap muka, tapi bisa yakin, guru-guru kalian yakin kalian di rumah bisa menjalankan apa yang diajarkan selama di sekolah, tatap muka langsung dengan guru,
ataupun sekarang tidak bertatap langsung dengan guru, belajar secara online, Miss Puspa yakin kalian bisa menerapkan semua ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru HFO. Miss yakin itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan ini tentang persatuan dan kesatuan dan kerukunan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa hidup rukun itu perlu kita kembangkan dari sejak dini. Kalian masih SD sampai nanti mungkin kalian ke perguruan tinggi menimba ilmu jauh lebih tinggi lagi, mungkin perguruan tinggi mungkin melanjutkan lagi ke S2, S3 gitu ya. Nah, ini bisa kalian pelihara karena kita tidak mungkin bertemu dengan orang dengan itu saja. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang lain dengan karakter yang berbeda, dengan suku bangsa yang berbeda juga ya. Jadi kita harus bisa memelihara kerukunan itu setiap saat. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi yang Miss sampaikan ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena penerapan itu atau sikap itu perlu kita lakukan ya. Tidak hanya berteori, tidak hanya membaca buku saja, tapi juga kita lakukan secara sikap ya. Bagaimana kita bersikap di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan kita, bermain dengan teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak Miss Puspa kelas 5 obedient A, B, dan C. Demikian penjelasan Miss Puspa. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, selalu sehat dalam lindungan Tuhan pula. Mudah-mudahan situasi seperti ini tidak berlanjut lama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.